Halo, kita lanjut pembahasan mengenai significant energy use uh, sebagai bagian dari seri untuk materi uh, manajemen energi, dan ini kalau tidak salah ini seri yang ke-6, bagaimana cara menentukan significant energy use. Terakhir kita membahas bagaimana hambatan-hambatan apa saja dalam menentukan energy use. Lalu ini saya sertakan beberapa contoh misalnya yang bisa kita bahas di sini bersama, yang terkait dengan energy use ini, significant energy use, pengguna energi utama. Contoh pertama mungkin kita akan lihat Excel berikut. Ini yang terkait dengan jenis-jenis energi yang ada di salah satu contoh industri misalnya. Ini salah satu contoh industri, penggunaan energinya begitu banyak jenisnya ya. Ada, kalau kita lihat di sini terbagi dua secara umum, yaitu energi fosil fuel dan energi thermal dan energi listrik. Nah, untuk energi thermal ini terbagi dua, ada yang tergolong kepada fosil fuel atau bahan bakar fosil, dan ada yang tergolong kepada bahan bakar non fosil ya. Nah, ini pertama tentu saja kita harus tuliskan dalam jumlah volumenya, misalnya ton per bulan di sini. Ton per bulan, ton per bulan. Ini ada contohnya, ada di sini dia menggunakan bahan bakar coal, batu bara, lalu marine fuel oil ya kan. Lalu diesel oil, lalu juga menggunakan black liquor di sini, menggunakan cangkang kayu, menggunakan palm cell ini cangkang sawit ya. Sawdust ini adalah hasil apa namanya, debu-debu dari penggergajian. Ada juga fiber ya, dari sawit, ini sisa-sisa sawit. Lalu tandan kosong ya, tankos ya. Nah, ini yang non fosil. Jadi yang ada yang tergolong kepada fosil ya, fosil itu batu bara, MFO dan DO. Sedangkan yang non fosil di sini ada black liquor, ada kulit kayu dan seterusnya. Jadi ada 3 jenis fossil fuel, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 non fosil ya, non fosil. Lalu di sini ada, kita tuliskan nilai kalorinya. Nilai kalori ini bagusnya sih diambil dari laboratorium ya. Anda harus tes dulu, uji dulu ke laboratorium. Dan tentu saja kalau Anda lihat di sini untuk batu bara, Anda perhatikan di sini nilai kalorinya berubah-ubah karena memang tergantung dari batu bara yang diperoleh, karena setiap bulan mungkin berbeda-beda nilai kalorinya karena memperoleh dari pedagang yang berbeda. Meskipun pedagang yang sama, tetapi batu bara itu karena tergantung dari nature-nya memang selalu berubah-ubah, berbeda-beda nilai kalorinya tergantung dari kondisi di tambangnya seperti apa, lalu di mix atau tidak ya kan. Yang diterima akan bervariasi seperti ini. Kalau marine fuel oil kelihatannya ini cuma dilakukan sekali tes lalu dianggap seterusnya sama, karena memang umumnya kalau marine fuel oil dan diesel oil nilai kalorinya relatif konstan ya, atau kalaupun berbeda sedikit. Ya, misalnya di sini diesel oil dia ada sedikit berbeda di sini, berarti di sini ada pengujian. Ya. Untuk diesel fuel oil walaupun nyaris konstan tapi dia ada pengujian di sini, maka angkanya sedikit berbeda di sini. Natural gas tidak ada karena tidak ada penggunaan natural gas. Black liquor ini berarti sekali diukur lalu dianggap sama seterusnya. Kalau bug ini ternyata sepertinya bug ini diukur jadi angkanya berubah-ubah. Nah, demikian ya, dan seterusnya. Jadi nilai kalori dari bahan bakar ini berbeda-beda ya. Tentu saja yang paling besar adalah marine fuel oil dan diesel oil ya, lalu diikuti oleh batu bara ya, black liquor ya kan, lalu palm cell ya atau cangkang sawit yang juga besar. Demikian seterusnya, lalu kita rubah menjadi satuan energi ya. Satuan energi.
mengalihkan volumenya ya, dalam ton dikalikan menjadi kilogram dikali 1000 lalu dikalikan dengan nilai kalorinya akan ketemu nilai energinya ya, nilai energi masing-masing ya. Demikian jadi ini salah satu contoh bagaimana cara kita melakukan apa namanya energy review ya, energy review. Eh baik, kita akan ke contoh yang lain ya. Contoh yang lain kita akan lihat sorry, mungkin kita akan lihat yang ini aja. Nah, cara sederhana untuk menghitung significant energy use ini adalah dengan menggunakan tabel sederhana seperti ini. Misalnya nomor 1 di sini dan seterusnya nanti bagian karena di industri itu banyak bagian ini bisa dipilih berdasarkan ruangan atau gedung, bisa juga berdasarkan sistem atau subsistem, bisa juga dipisah-pisahkan berdasarkan proses ya kan. Nah, misalnya contoh di sini berdasarkan proses ya. Proses di sini berarti di sini berdasarkan gedung di ruang kompresor ya. Berdasarkan ruangan, di ruang kompresor ini misalnya ada kompresor tipe GA75 misalnya. Di sini peralatannya apa? Mungkin di sini bisa ditambahkan nanti nomornya ya, tag nomor dari alat ini, nomornya bisa juga ditambahkan. Lalu jumlahnya ada berapa? Misalnya ada 2 jumlahnya di sini. Daya terpasangnya ini yang nameplate ya, nameplate. Artinya ada di nameplate-nya mesin ya kan, di nameplate-nya mesin berapa kilowatt dia sebetulnya powernya, daya terpasangnya. Misalnya dalam contoh ini 75 kilowatt. Load factor ya, load factor ini adalah faktor kerja, faktor daya. Kenapa? Karena jarang sekali mesin itu bekerja full load. Kalau full load berarti 75 kilowatt. Umumnya dia bervariasi ya. Ini bisa kita ambil angka rata-rata. Dari mana kita tahu 0,9? Bagusnya sih kita ukur ya. Kita ukur menggunakan clamp on atau tank ampere ya. Atau power meter ya kan. Menggunakan power meter kita ukur berapa sih dia rata-ratanya ya kan. Penggunaannya dalam setiap kali pengukuran itu berapa sih bebannya lalu dirata-rata ya kan. Misalnya dia kalau kita rajin ngukurnya harusnya setiap hari kita ukur. Lalu kita rata-ratakan load faktornya ya. Ini kalau tidak ada metering ya, tidak ada metering. Kalau ada metering maka kita caranya tidak begini ya. Yang paling gampang caranya kalau ada metering adalah angka-angka ini adalah angka-angka sebenarnya, bukan nameplate tapi angka sebenarnya berapa di sini. Dan tidak perlu ada load factor di sini. Ya. Yang tertera di display itu berapa daya terpasangnya? Daya yang terpakai ya, daya yang terpakai pada saat kita kunjungan itu berapa, pada saat kita survei berapa ya. Nah, ini contoh kalau tidak ada metering. Jadi kita menggunakan estimasi. Nah, lalu kita harus memasukkan angka jam operasinya, berapa jam per tahun. Sebagai contoh, ini katakanlah saya masukkan 5.000 jam per tahun di sini. Maka harga energinya, jumlah energi yang dia konsumsi adalah daya terpasang dikalikan load factor dikalikan jam operasi, hasilnya adalah konsumsi energinya per tahun ya. Jadi saya ulangi lagi, jumlah dulu ada jumlahnya 2 di sini, 2 dikali 75 daya terpasangnya dikalikan bebannya, load faktornya, beban operasinya rata-rata, lalu dikalikan jam operasinya ketemu 675.000 kWh per tahun. Kalau harga listriknya 1.200, maka biaya energinya akan ketemu sekitar 810 juta. Jadi harga listrik dikalikan dengan kWh-nya. Nah ini, ya. Ini cara ini bisa digunakan kalau tidak ada metering. Tapi kalau ada metering, ya, tidak perlu ada load factor di sini. Cukup memasukkan daya ya operasinya berapa di sini, daya operasinya. Lalu energi per tahunnya berapa. Tapi tentu saja daya operasinya rata-rata. Berapa kali kita ngukur dirata-ratakan, kira-kira seperti itu. Yang bagus sih kalau alat ukur itu yang terpasang, itu metering yang terpasang. Kalau ada metering,
itu yang sudah ada data logger. Kalau sudah data logger, maka jumlah energi per tahunnya ini kita peroleh dari angka yang terekam di data logger, ya kan? Mungkin kita merekamnya mungkin sebulan sekali, lalu dalam setahun berapa. Ini kalau ada data lognya, data loggernya, untuk merekam hasil pengukuran dari meteringnya. Ya. Tidak semua alat, ya, tidak semua alat memiliki metering, dan tidak semua metering memiliki data logger. Kenapa? Karena semua itu ada uangnya, ada harganya gitu kan. Walaupun sekarang harga-harga itu alat-alat seperti itu sudah tidak mahal sebetulnya, ini bisa diperoleh dengan harga 1 juta 2 juta, tetapi masih banyak industri yang tidak menggunakan metering dan data logger. Bukan harga sih yang menjadi masalah, tetapi uh, mereka mungkin menganggap bahwa itu belum diperlukan untuk saat ini. Demikian. Ini contoh bagaimana cara menentukan SEU, ya, significant energy use. Uh, Kesimpulannya adalah, apa keluaran konsep kunci 2 ini? Kalau Anda sudah melaksanakan atau sudah menjalankan mengidentifikasi significant energy use ini, mestinya keluarannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah SEU untuk setiap jenis energi itu teridentifikasi. Jadi keluaran dari konsep kunci 2 itu adalah SEU untuk setiap jenis energi teridentifikasi. Lalu yang kedua, metode identifikasi dan penetapan SEU-nya ditetapkan. Jadi bukan hanya sudah teridentifikasi, tapi bagaimana cara Anda mengidentifikasinya, bagaimana metodenya, karena banyak pilihan metodenya tadi, ya. Strateginya banyak, tergantung dari kondisi di tempat Anda seperti apa, ya. Nah, metodenya ini juga sudah ditetapkan. SOP-nya sudah ada gitu kan, standar operation procedure-nya sudah ada, sudah ditetapkan bagaimana metode identifikasinya ini. Lalu yang ketiga adalah setiap penanggung jawab SEU itu mengerti bahwa mereka bekerja di daerah SEU, ya. Setiap penanggung jawab SEU mengerti bahwa mereka bekerja di area SEU. Jadi misalnya katakanlah boiler, ya, SEU-nya. Nah, orang yang operator boiler atau orang yang bertanggung jawab supervisor yang ada di boiler itu dia harus tahu, dia harus bertanggung jawab bahwa dia paham bahwa dia berada di tempat di mana energi itu dikonsumsi besar dan signifikan, gitu loh. Sehingga dia harus menyadari bahwa seluruh tindakannya itu menjadi penting, ya. Tindakannya itu menjadi bisa signifikan. Jadi kalau penggunaan energinya signifikan bagi perusahaan, maka tanggung jawab dia di peralatan itu juga menjadi signifikan. Perbuatan dia, aksi dia di situ juga menjadi signifikan bagi perusahaan. Gitu loh maksudnya, ya. Jadi peran dia menjadi signifikan dan dampaknya, kontribusinya juga menjadi signifikan, ya kan? Kesalahan dia di situ juga akan menjadi signifikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Mestinya gajinya dia juga signifikan di situ atau bonusnya signifikan. Nah, ini sebagai contoh saja, di suatu pabrik, ya, ini satu pabrik tekstil, itu kita peroleh sini apa nama SEU-nya secara total ada, in general secara umum ada spinning, ada whipping dan lain-lain. Nah, yang tergolong pada spinning ini 80%, whipping itu 19%. Nah, spinning dibagi lagi. Spinning A, spinning F, spinning A dan seterusnya. Tetapi ini masih sistem. Spinning ini kan banyak mesin, ya kan? Spinning ini banyak mesin, ya. Ini spinning E, spinning F, ini masih terdiri dari puluhan mesin. Nah, ini bisa juga dibagi lagi sebetulnya. Kalau memang kita punya kemampuan untuk itu, ya, peralatannya ada atau metodenya bisa menggunakan metode pendekatan yang tadi saya saya sampaikan pada presentasi sebelumnya, gitu kan. Bisa. Jadi ini juga bisa lebih dibuat detail kembali, ya. Agar pemahaman kita tentang significant energy use itu makin lama makin baik. Makin detail kita paham, maka makin banyak yang makin bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di setiap peralatan atau di setiap subsistem ini, ya kan. Jadi bukan hanya sekedar estimasi atau hanya sekedar kira-kira guess, ya, menduga-duga, tetapi berdasarkan fakta, ya, berdasarkan data gitu. Itu jadi
accountable lah, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itulah pembahasan kita tentang significant energy use, dan nanti kita akan lanjutkan dengan topik yang berbeda.